Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum muda Indonesia yang sekarang mungkin sudah mulai menjadi staf, ada yang mungkin menjadi kasih, mungkin sebentar lagi menjadi kapit, gubernur, bupati, dan sebagainya. Anda akan menghadapi pengadaan tanah yang lebih kompleks. Tanah-tanah semakin sempit, ya harganya semakin mahal. Tanah ini adalah aset yang paling utama dalam kehidupan. Kita ini dari tanah, hidup di tanah, akan kembali kepada tanah ya ujungnya. Oleh karena itu jangan main-main dengan tanah. Pembangunan tentu tidak boleh berhenti, selalu membutuhkan tanah. Oleh karena itu siapkanlah diri membuat policy yang selalu lebih baik. Sekarang sudah baik ya, PP 19, Permen 19. Namun kalau dibanding dengan best practice atau good practice, internal practice itu masih kurang regulasi kita. Karena belum memperhatikan dampak kehidupan. Regulasi kita baru memberikan ganti rugi yang baik. Artinya kerugian-kerugian masyarakat yang terpaksa melepas tanahnya itu sudah bagus. Maka ada kemudian yang membuat istilah ganti untung. Tetapi kalau kita kembalikan kepada regulasi sebenarnya itu ganti kerugian. Artinya kerugian-kerugian pemilik, penggarap dan sebagainya yang terpaksa harus melepas untuk kepentingan umum itu diganti. Makanya ganti kerugian. Kalau asetnya udah diganti pasti, tapi kerugian-kerugian yang ditambahkan sehingga menjadi namanya NPW, nilai penggantian wajar. Pasti lebih tinggi dari NJOP, lebih tinggi dari nilai pasar, gitu ya. Itulah yang disebut dengan MPW. Sesuai dengan standar penilaian Indonesia 204 atau SPI 204 dan teknis pelaksanaannya sudah ada PPI, Pedoman Penilaian Indonesia 04. Itulah yang menjadi acuan kawan-kawan KJPP atau penilai pertanahan. Ini sudah bagus. Namun bagus pada saat itu. Faktanya di lapangan belum mengantisipasi bagaimana ketika kawasan itu dibebaskan, maka ganti kerugian yang bagus tadi itu belum tentu cukup untuk membeli tanah yang sepadan karena begitu kawasan itu jadi bandara, begitu kawasan itu menjadi kek, begitu kawasan itu sudah menjadi kawasan industri, melambunglah harga tanah ini. Masyarakat udah nggak mampu lagi beli tanah itu. Nah ini yang terus harus kita improve ya. Belum lagi ketika orang itu beralih awalnya kehidupannya land based, artinya berbasis lahan, berbasis natural resource. Ketika lahan itu hilang, maka harus ganti kehidupan menjadi jasa based, labor based, ataupun entrepreneur based. Ini kan tentu tidak gampang memindahkan sesuatu yang seumur-umur sudah dia geluti beralih. Meskipun ganti kerugiannya sudah bagus, namun belum tentu bisa menjamin kehidupan. Regulasi kita belum mengantisipasi itu, belum memperhatikan bagaimana menangani kelangsungan kehidupan dia agar minimal sama atau lebih baik. Karena mata anggarannya tidak masuk pengadaan tanah. Karena pengadaan tanah adalah pengadaan tanah yang awalnya tidak ada menjadi anak, itulah yang dipertanggungjawabkan. Kalau itu isu sosial belum pernah clear, dicantolkan di mana anggarannya. PR Anda kaum muda untuk memikirkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.